Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dunia para pejuang memang sangat kejam. Seorang pejuang di alam rahasia bawaan dapat dianggap sebagai orang di sudut wilayah timur. Dan orang kuat di alam dewa penerangan adalah penguasa satu pihak. Namun vitalitas ratusan prajurit ini akhirnya menjadi pesta bagi banyak orang yang berkuasa di kota Tiangi. Usai memainkan drum, si Kevin membuang stick drumnya dengan santai, kembali ke tempat duduknya dan menjejakkan tubuhnya yang buncit ke kursi besar. Pada saat ini, seluruh tempat sunyi dan sebagian besar orang masih tenggelam dalam kenikmatan istimewa yang dibawa oleh cahaya keemasan. Si Kevin menunggu sebentar, lalu menuangkan energi sejatinya ke dalam suaranya dan berkata kepada penonton, "Sebelum konferensi seni bela diri dimulai, saya ingin memberitahu Anda satu hal lagi. Saya harap semua orang menyebarkan masalah ini." Semua orang yang mendengar kalimat tak berarti ini langsung membuat mereka tercengang. Si Kevin kemudian berkata, "Seseorang di aliansi bisnis dunia kita telah menghitung bahwa lampu makam abadi yang ke-9 telah lahir." Ketika semua orang mendengar ini, mereka terdiam sejenak dan kemudian dengan keras mereka mulai berdiskusi lagi. Lentera makam peri? Lentera makam peri menyala selama festival lentera. Yang terakhir lahir juga. Saya pikir lentera makam peri terakhir belum menyala selama ribuan tahun. Tetapi ternyata tidak menyala karena yang lain baru lahir pada saat ini. Bagaimana mereka menghitungnya? Pernahkah Anda mendengar bahwa seseorang yang sudah selama 1000 tahun menjadi iblis? Ada raksasa abadi di dunia bisnis aliansi. Dia mungkin menghitungnya. Sebenarnya ada satu lentera setiap tahun di wilayah tengah. Selama festival lentera, orang-orang biasa akan memasang lentera dan menerbangkan lentera langit pada hari itu. Mereka juga akan membeli banyak lentera kecil untuk dilewati anak-anak mereka di jalan yang sangat ramai. Bagi masyarakat awam, ini hanyalah festival yang meriah. Namun bagi para pejuang, ini jelas bukan festival sederhana. Yang disebut penyalaan lampion berarti menyalakan lentera spiritual makam abadi. Saya tidak tahu berapa banyak festival lentera tahunan yang telah berlalu, tetapi saya tidak menyangka bahwa hari ini lentera makam peri terakhir akhirnya akan lahir. Teman-teman yang mendapat lampion terakhir, jika sudah siap, kalian bisa menyalakan lampion makam peri di festival lampion tahun ini. Kita bisa masuk ke makam peri bersama-sama, dan kita masing-masing bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Si Kevin berkata, dari apa yang dia katakan kepada orang yang mendapatkan lampu roh makam abadi, karena dia tidak tahu siapa orang ini. Si Kevin hanya bisa berharap para pejuang di dunia akan menyebarkan berita satu sama lain. Dia percaya bahwa dia bisa menyebarkan informasi lampu spiritual memulai telinga orang, sehingga orang yang memilikinya dapat menyalakan saat festival. Namun tapi tidak ada yang tahu apakah orang itu bisa menyalakan lampu. Bagaimanapun prajurit ini mungkin berkekuatan rendah dan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki makam abadi Tianmo. Pada saat ini, mata Neng Yudi dan Lo Sheng tiba-tiba bertabrakan. Lampu roh makam abadi diperoleh dari kota hitam terakhir Kaisar Iblis Darah. Dan Neng Yudi membawa warisan Kaisar Iblis Darah kembali ke Yundian. Namun masalah lampu roh makam abadi tidak diungkapkan kepada orang ketiga. Dan ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Sekarang mata Lo Sheng sangat rumit. Bagaimanapun, makam abadi Tianmo adalah makam makhluk abadi. Dan hal-hal di dalamnya pasti sangat penting. Selain itu, makam abadi Tianmo sangat mungkin terkait dengan rumah abadi misterius di wilayah timur. Jadi Lo Sheng pasti akan keluar. Tapi sekarang,
Hal terpenting bagi Loseng adalah konferensi seni bela diri di depannya. Keduanya saling memandang. Neng Yudi berkedip, tetapi bergerak ke samping secara tidak wajar. Entah kenapa, selalu ada perasaan di hatinya bahwa sulit menghadapi Loseng. Benar, saya juga memiliki lentera roh makam abadi di tangan saya, dan saya juga akan memanggil Anda saat lentera roh makam abadi dapat menyala di festival lentera tahun ini. Jika prajurit kita di wilayah tengah bisa membagi warisan makam abadi Tianmo, kekuatan keseluruhan kami pasti akan mencapai level lain. Suara heroik Cuisi terdengar. Sejauh ini belum ada yang tahu di tangan siapa ke-9 lampu makam peri itu tersebar. Bagaimanapun, tidak ada prajurit yang berani mempublikasikan hal semacam ini ke dunia luar, karena takut orang lain akan mengetahuinya. Namun Cuisi mengakuinya secara langsung dan terbuka, dan inilah kepercayaan diri yang dibawa oleh kekuatan. Sebagai orang terkuat di wilayah tengah, siapa yang berani memanfaatkannya? Setelah si Kevin mengumumkan ini, 3 kursi besar itu tenggelam dan 3 pemimpin aliansi bisnis dunia mendarat di platform yang tinggi. Kali ini Tuan Xiao yang berkumis perlahan-lahan naik ke puncak karena kompetisi. Ia menjadi wasit kompetisi seni bela diri hari ini. Saya mengatakan bahwa turnamen Kota Kiamat telah resmi dimulai. Xialo memberi perintah dan 4 orang membawa platform batu giok hijau zamrud. Platform batu giok itu diukir dengan sangat indah, dengan patung naga dan burung ponik yang cantik. Keempat orang itu membawa platform batu giok dan terbang menuju platform tinggi, meminta beberapa sekte untuk melemparkan papan nama yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam platform batu giok. Dan platform batu giok ini sebenarnya adalah kotak lotre. Murid sekte kelas 4 seperti sekte Suling, Sue Muya, Yundian, Pavilion Xuanyin, semuanya melemparkan papan nama mereka ke platform batu giok. Ketika platform batu giok sampai ke platform tinggi tempat Cuisi berada, mata Loseng sedikit mengembun, menatap dengan cermat gerakan di sana. Ketika dia melihat wanita di tahap tengah alam ramuan ilahi melemparkan papan nama ke dalam, hatinya tiba-tiba menjadi rileks, karena kesimpulannya benar, dia adalah si Miolin. Karena yang paling ditakuti Loseng adalah si Mioling, tiba-tiba tidak menghadiri konferensi seni bela diri, sehingga dia tidak punya kesempatan. Selain si Mioling, pemuda yang 70% mirip dengan Cuisi ini juga memasang papan namanya di dalamnya. Setelah banyak sekte kelas 4 dan murid sekte roh kekosongan memasang papan nama mereka, tibalah giliran para pejuang dalam ujian tepi. Papan nama Loseng telah diserahkan kepada sesepuh aliansi bisnis dunia. Jadi sesepuh itu langsung memasukkan semua papan nama itu. Di antara lebih dari 30 prajurit yang lulus ujian eksternal, identitas Loseng adalah yang paling unik. Karena ia lulus penilaian sebagai prajurit independen dan memasuki kompetisi internal. Pada saat yang sama, dia juga merupakan murid dari Aula Elit Yundian. Setelah mengumpulkan papan nama, platform giok ditempatkan di langit di atas arena pertarungan. Pertarungan pertama adalah pertarungan pembuka konferensi seni bela diri ini, jadi tentu saja menarik banyak perhatian. Sekarang semua orang menjulurkan leher untuk menatap platform batu giok. Segera Xiao pergi ke sisi platform batu giok, mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan lembut. Platform batu giok tiba-tiba bergetar dan kemudian 2 papan nama menyembur keluar dari platform batu giok. Dengan cepat, Tuan Xiao mengambil kedua papan nama itu, melihatnya dan mengumumkan. Pertempuran pembuka, prajurit independen Zhoudun melawan murid Pavilion Xuanyin, Yu Fei. Mendengar pengumuman itu, semua orang berteriak. Zhoudun, dia yang pernah menerobos ke dalam lautan bintang yang bergejolak sendirian. Itu dia, bahkan orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan tidak berani menerobos ke laut bintang kerusuhan. Namun Zhoudun tidak hanya melarikan diri dengan seluruh tubuhnya, tetapi dikatakan bahwa dia memperoleh banyak hal dari perjalanan di lautan bintang itu.
Jadi Jodun juga diberkati karenanya. Yuve dari Pavilion Swanyin? Siapa ini? Saya belum pernah mendengarnya. Saya rasa itu tidak cukup bagi Jodun. Pavilion Swanyin adalah sekte yang baik dan jahat dan berperilaku diam-diam dan aneh. Meskipun semua orang tahu bahwa sekte ini tidak dapat diabaikan, ini adalah sekte kelas 4, tetapi sebagian besar muridnya tidak terkenal. Bagaimanapun di sana ada ratusan ribu orang yang hadir, tapi belum ada yang pernah mendengar tentang Yuve. Mendengar diskusi ini, lelaki tua Swanyin duduk di kursi kekaisaran. Dia tampak sangat tua, tetapi cahaya di matanya berkedip samar. Yuve, ayo, Anda cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam pertandingan pembuka. Jika Anda melihat darah, bunuh dia. Tidak jauh dari lelaki tua Swanyin, seorang pemuda dengan penampilan tidak menarik, mengangguk, melompat turun dari platform tinggi dan memasuki arena kompetisi. Konferensi seni bela diri ini bukanlah kompetisi antar sekte. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, jadi tidak yang akan menggunakan cara kebaikan. Jadi setiap seniman bela diri harus mengerahkan seluruh kekuatannya di tempat seperti ini. Dan tidak ada yang akan berbelas kasihan. Karena jika dia memberikan kebaikan kepada orang lain, itu sama kejamnya terhadap diri sendiri. Segera tirai lampu hijau muncul dari luar arena kompetisi besar. Lapisan penghalang ini tidak hanya menutupi seluruh arena kompetisi, tetapi juga membagi arena kompetisi menjadi 2 bagian. Sebelum kompetisi dimulai, tirai cahaya di bagian tengah memisahkan kedua prajurit itu. Setelah Yuve memasuki arena kompetisi, prajurit mandiri bernama Jodun pun memasuki arena kompetisi. Namun tidak ada hormat, tidak ada kata-kata. Kedua belah pihak seperti hewan yang terperangkap ke dalam cangkar. Sampai saat penghalang di tengah dihilangkan, pertempuran akan pecah. Segera ada suara kecil lainnya. Saat tirai cahaya menghilang, Jodun tiba-tiba menghentakkan kakinya dan lingkaran energi sejati menyebar dari kakinya seperti riak. Kemudian Jodun bergerak ke arahnya dengan momentum yang menggelegar. Dia langsung bergegas pergi ke arah Yuve. Sepertinya pejuang mandiri ini mempraktekkan berbagai macam teknik. Meskipun nilainya tidak tinggi, mereka seringkali penuh trik. Sama seperti Jodun, dia tidak bergantung pada sekte apapun, tetapi dia mampu merajalela di wilayah tengah dan membuat nama besar. Dia pernah pergi ke lautan bintang dan melarikan diri tanpa cedera, meskipun kedalaman penyelamannya ke dalam lautan bintang tidak sama dengan orang-orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Tetapi sangat jarang bagi seorang pejuang di alam alkimia ilahi melakukannya. Saat Jodun berlari, jejak energi sejati berwarna kuning mengembun di depannya, membentuk perisai tebal yang menyelimuti dirinya. Alasan mengapa Jodun disebut Freelander adalah karena dia mempraktekkan langkah unik yang disebut berjalan di salju tanpa jejak. Langkah tersebut datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak, dan kecepatan larinya sangat cepat. Dengan mendekati lawan dengan kecepatan ini, Jodun akan melancarkan serangkaian serangan yang akan membuat lawan lelah saat menghadapinya, dan akhirnya menang. Dan ini adalah rutinitas biasa Jodun, yang telah mencapai hasil ajaib dalam banyak pertempuran. Meskipun Yuve ini tidak terkenal, dia adalah murid Pavilion Swanyin. Meskipun Jodun percaya diri, dia tidak bertindak sembarangan sama sekali, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya saat menyerang. Seorang pejuang yang tumbuh ke alam alkimia ilahi sebagai pejuang mandiri tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga hati yang pandai melihat kebenaran dengan jelas. Wajah Yuve yang sedikit pucat menatap dengan tenang ke arah Jodun yang mendekat dengan cepat. Penguasa sekte mengatakan bahwa dalam pertarungan pertama membutuhkan darah untuk menunjukkan kesuksesan. Maaf, tapi saya akan meminjam darah Anda untuk digunakan. Wajah biasa Yuve tiba-tiba menunjukkan kekejaman. Sambil tersenyum, dia menyeberang jari-jari tangannya saling menempel, lalu ditarik dengan lembut.
Kemudian beberapa helai benang sutra hitam ditarik keluar olehnya secara bersamaan. Dan kemudian benang sutra hitam itu menukik ke arah Zhodun seperti ular kecil. Zhodun mengambil jurusan keterampilan berbasis bumi, dan keahlian terbaiknya adalah pertahanan. Tapi meskipun perisai energi sejati berwarna kuning memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan tidak dapat dihancurkan oleh serangan biasa. Namun benang hitam di tangan Yuve melewati perisai energi aslinya tanpa halangan apapun, dan melilit Zhodun, sehingga lengan, perut, kepala, dan kaki semuanya terjerat benang sutra hitam itu. Saat ini, senyuman puncak muncul di wajah Yuve, dan pada saat yang sama, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Mekar bunga yang indah. Setelah mengatakan ini, Yuve menyilangkan tangannya dan menariknya dengan kuat, yang membuat benang hitam itu tiba-tiba mengencang, dan darah merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh kuat Zhodun. Dengan cepat bintik-bintik darah tersebar di sekujur tubuhnya ke beberapa arah, membentuk noda darah yang berantakan di tanah. Dari kejauhan tampak seperti bunga mawar berdarah yang sedang mekar. Ketika semua darah mengalir keluar, sekarang tubuh Zhodun berantakan dan potongan daging berserakan di tanah, yang menunjukkan dia telah mati. Melihat pemandangan berdarah seperti itu, membuat ratusan ribu prajurit di seluruh konferensi seni bela diri terdiam. Para pejuang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri pada dasarnya sadar akan menghadapi kematian. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa adegan ini akan terjadi begitu cepat dan dampaknya akan begitu kuat. Bahkan banyak prajurit yang menjilati darah dari bilah pedang mereka saat melihatnya. Pada adegan ini, banyak orang juga merasa sangat tidak nyaman. Di arena pertarungan, hidup dan mati bergantung pada takdir, dan aturan konferensi seni bela diri sudah tidak asing lagi bagi para pejuang di wilayah tengah. Namun secara umum, tidak ada kebencian hidup atau mati, dan umumnya seseorang tidak akan membunuh pihak lain dengan cara ini. Sekarang banyak prajurit yang tampak waspada ketika melihat Yuve yang terlihat biasa saja. Pada murid Pavilion Xuanyin terlalu kejam dalam metode mereka. Yuve dari Aula Xuanyin menang. Tuan Xiao mengumumkan, lalu dia melambaikan tangannya dan orang-orang dari aliansi bisnis Tianxia datang untuk membersihkan arena kompetisi. Kali ini, dalam pertarungan pembukaan pertama, berakhir dalam satu pertemuan. Sekarang kesan yang dimiliki berbagai orang bukanlah keterampilan yang kuat atau bakat jahat. Satu-satunya hal yang membuat orang mengingatnya adalah darah. Yuve kembali ke platform tinggi dan lelaki tua Xuanyin mengangguk sedikit. Yuve, Anda telah melakukan dengan baik dan saya akan menghadiahi Anda 10 tahun kebebasan. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua Xuanyin, Yuve yang biasa wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Terima kasih penguasa. Sebenarnya Pavilion Xuanyin adalah sekte yang sangat unik. Bagi murid sekte tersebut, hadiah terpenting adalah kebebasan. Karena Pavilion Xuanyin memiliki batasan yang sangat ketat terhadap murid-muridnya. Sejak hari pertama mereka memasuki Pavilion Xuanyin, mereka akan ditanami jimat mayat Yin. Jimat mayat Yin ini sangat kejam. 1 tahun setelah menanam jimat ini, setelah jimat mayat Yin memasuki tubuh prajurit di sepanjang jimat mayat Yin, dan tubuh mereka akan runtuh sedikit demi sedikit. Dan ada potongan-potongan bisul, dan keadaan kematiannya sangat menyedihkan. Kecuali seseorang dapat menerobos alam kesengsaraan kekosongan, sehingga tidak ada cara untuk membuka jimat mayat Yin. Untuk mencegah terjadinya jimat mayat Yin bekerja, murid-murid Pavilion Xuanyin membagikan pil memasuki api setiap tahun. Selama pil memasuki api ditelan, bekerjanya jimat mayat Yin Korpes dapat dihindari. Oleh karena itu, para murid Pavilion Xuanyin jarang bepergian keluar. Bahkan jika mereka keluar untuk melakukan tugas, mereka harus kembali ke Pavilion Xuanyin sebelum jimat mayat Yin menyerang.
Tapi Pak Tua Xuan Yin memberi Yuve 10 tahun kebebasan. Jadi dia berniat menghadiahinya 10 pil memasuki api, sehingga Yuve bisa menjalani kehidupan tanpa beban selama 10 tahun. Melihat pemandangan di depannya, mata Lo Sheng menyala. Tentu saja seperti yang dikatakan Neng Yudi, meskipun hadiah dari konferensi seni bela diri ini kaya, jika dia tidak memperhatikan, dia akan membayar harganya dengan hidupnya sendiri. Sebagai perbandingan, tipe orang di dalam kompetisi yang berakhir sepertinya hanya dengan mengklik tombol dengan sangat lembut. Tapi tidak apa-apa, hanya dengan cara ini saya bisa kesempatan untuk membunuh si Miaoling. Pikir Lo Sheng ringan. Setelah pertarungan pembukaan, Tuan Xiao menembakkan aliran energi sejati lainnya ke arah platform batu Gio. Setelah platform batu Gio bergetar beberapa saat, 2 papanama lagi muncul. Xiao melambaikan tangannya dan 2 papanama terbang ke arahnya. Dia segera melihat nama di salah satu papanama dan melirik ke arah Lo Sheng yang membuat jantung Lo Sheng berdetak kencang. Apakah ini giliran saya untuk bermain pada undian kedua? Tuan Xiao memang menggambar papanama Lo Sheng, tapi dia sedikit ragu bagaimana dia harus memperkenalkan Lo Sheng. Umumnya murid yang mengikuti ujian eksternal adalah pejuang mandiri. Sekalipun mereka memiliki sekte, mereka hanyalah sekte kelas 3 atau bahkan sekte kelas 2. Atau mereka berasal dari kekuatan keluarga kecil. Karena aliansi bisnis dunia akan mengklasifikasikan sekte di bawah kelas 4. Sehingga semua sekte diklasifikasikan sebagai pejuang independen. Namun Lo Sheng adalah murid dari Yundian, jadi dia sedikit tidak yakin. Pada akhirnya, Tuan Xiao mengirim pesan esensi sejati pemimpin aliansi kepada si Kevan dan bertanya, bagaimana cara memperkenalkannya? Baca, kenapa wasit tidak membaca daftarnya? Anda terlalu lama, apa yang Anda lakukan? Mau bertarung atau tidak? Saya hanya suka melihat darah mengalir seperti sungai. Sebaiknya berdarah. Dengan instruksi si Kevan, setelah itu Tuan Xiao mengangguk dan kemudian membaca dengan keras. Yundian Lo Sheng kepada prajurit independen Gongsun Zhen. Ini benar-benar saya. Ketika Tuan Xiao memandangnya baru saja, Lo Sheng sedang menebak-nebak kemungkinan ini dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa ini akan menjadi gilirannya untuk bermain di game kedua. Tapi apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Jadi Lo Sheng tidak menunjukkan rasa malu dan berjalan menuju arena kompetisi. Pada saat yang sama, prajurit independen lainnya mengikuti Lo Sheng dan memasuki arena. Ketika banyak prajurit melihat pemandangan ini, mereka sedikit bingung saat mereka mendengar tentang Yundian. Mereka semua melihat ke arah Yundian di platform tinggi. Kali ini Yundian memiliki 5 tempat dan membawa 5 prajurit. Tetapi meskipun nama salah satu dari mereka telah dipanggil, kelima orang itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, 2 prajurit keluar dari sisi prajurit independen. Apa yang terjadi? Mengapa murid Yundian datang dari sisi prajurit independen? Tunggu sebentar, mata saya kabur. Saya tidak menyadarinya sekarang. Anak ini masih berada di alam Dewa Penerangan. Itu memang alam Dewa Penerangan, dan itu hanya alam Dewa Penerangan tingkat keempat. Bagaimana dia bisa lulus ujian eksternal? Para pejuang yang bisa lulus ujian eksternal pada dasarnya orang-orang kuat yang terkenal, seperti Gongsun Zhen. Sebenarnya adalah putra tertua dari keluarga kelas 3 di kota Tiangni. Dan keluarga Gongsun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan aliansi bisnis dunia. Adapun Lo Sheng, dia sudah lama tidak berada di wilayah tengah. Belum lagi dia telah berlatih sejak memasuki Istana Awan. Kecuali Mulei Zhang dan orang lain dari aliansi bisnis dunia yang mengetahui tentang dia. Prajurit ini belum pernah mendengar tentang dia. Lo Sheng baru saja berdiri di tengah kerumunan. Perhatian semua orang terfokus pada sekte besar. Dan tentu saja mereka tidak menyadari bahwa ada prajurit alam Dewa Penerangan di antara sekelompok prajurit alam alkimia ilahi. Begitu Lo Sheng keluar, dia secara alami menarik perhatian. Budidayanya tampaknya agak jauh di belakang prajurit lain,
yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Tidak hanya para prajurit di luar lapangan, tetapi juga para murid sekte kelas 4 di platform tinggi memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Seorang murid Yundian, apakah dia masuk melalui tes eksternal? Dan dia hanya di alam dewa penerangan tingkat keempat. Masalah apa ini? Jika dia naik mengandalkan kekuatan alam dewa penerangan tingkat keempat, dia akan terbunuh seketika. Seorang murid alam alkimia ilahi di tebing Heimo menyentuh hidungnya dan terkekeh. Sayang sekali, saya tidak tertarik. Jika tidak, pertarungan ini akan santai. Memang benar, orang seperti ini berada di alam dewa penerangan. Mungkin tidak akan mampu bertahan dalam satu putaran di lapangan. Murid Hemuya lainnya juga menunjukkan penyesalan di wajahnya. Di platform tinggi Sekte Suling, 6 murid alam alkimia ilahi duduk bersila. Sekte Suling selalu memiliki disiplin yang ketat. Bahkan jika mereka menonton dari samping, punggung mereka tegak dan wajah mereka serius. Di antara 6 orang, murid termuda baru berusia 15 tahun dan wajahnya bahkan memiliki sedikit kekanak-kanakan. Di antara para pejuang yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, tingkat kultivasi tertingginya mungkin bukan yang terendah. Tetapi usia tidak diragukan lagi, adalah yang paling penting. Kakak senior, dia berkedip dan berteriak. Bukankah Anda mengatakan bahwa saya memiliki tingkat kultivasi terendah dalam konferensi seni bela diri ini? Lihat orang itu, memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari saya. Duduk di depannya kakak seniornya dari sekte roh kekosongan juga fokus pada Loseng. Seorang prajurit alam dewa penerangan tingkat keempat tiba-tiba muncul. Saya tidak dapat memahaminya. Tetapi Anda harus ingat, jangan pernah menilai berdasarkan tingkat kultivasi yang dangkal. Lawannya adalah orang yang kuat, sama seperti Shioji. Anda juga seorang seniman bela diri yang sangat cakap. Tetapi tidak ada yang berani menganggap Anda sebagai pejuang yang sangat buruk. Iya, saya mengerti. Shionji mengangguk. Saya pikir dia tidak sekuat saya. Bahkan 2 bulan yang lalu ketika saya berada di alam dewa penerangan tingkat keempat, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan saya. Shioji menatap Loseng dengan senyum percaya diri di matanya. Jika orang lain mendengar apa yang dikatakan Shionji, saya tidak tahu betapa terkejutnya mereka. Setelah 2 bulan pelatihan dari alam penerangan tingkat keempat ke alam dewa penerangan tertinggi, bakat ini sungguh luar biasa. Namun kakak senior tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Perkenalkan kecil ini sepertinya sedikit mengkhawatirkan budidaya Loseng. Di wilayah tengah, para jenius umumnya dibagi menjadi 4 tingkatan. Suci, surga, bumi, dan manusia. Untuk bisa menjadi murid elit dari sekte kelas 4 tertentu, bakat seseorang umumnya dianggap sebagai jenius tingkat manusia atau jenius tingkat bumi. Jika dia dinilai sebagai jenius tingkat surga, itu akan cukup bagi sejumlah sekte besar untuk mengabdikan diri. Untuk mengembangkannya, karena murid dengan bakat tingkat surga kemungkinan besar akan tumbuh menjadi inti sekte di masa depan. Sedangkan bagi seorang jenius tingkat suci, selama murid dengan bakat seperti itu tidak binasa, menjadi sesepuh sekte besar adalah hal yang pasti. Jika dia bekerja lebih keras, dia bisa menjadi pemimpin sebuah sekte. Tapi bakat Shioji bahkan lebih kuat. Bakatnya melampaui level surga. Dalam sejarah wilayah tengah yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada catatan tentang murid berbakat seperti itu. Dan itu bisa dianggap jenius tingkat dewa. Bahkan kakak seniornya yang berada di tahap tengah alam alkimia ilahi dan memiliki bakat tingkat suci tidak yakin bisa mengalahkan Shioji yang sangat kuat di tingkat dewa. Bahkan pemimpin sekte menegaskan bahwa selama Shionji tidak mati, dia pasti akan menjadi kaisar di masa depan. Namun kaisar yang disebutkan di sini tidak mengacu pada kerajaan fana, tapi itu cukup kuat untuk mendirikan tanah suci atau kerajaan dewa. Jika Anda merasa tidak yakin, Anda bisa menantangnya setelah Anda mendapatkan kartu tantangannya.
kata kakak sambil tersenyum. Sionji menghela nafas. Ya, itu tergantung apakah dia bisa bertahan sampai saat itu. Dalam kompetisi seni bela diri ini, semua dari pertandingan pembuka setelah kompetisi, pemenang setiap kompetisi dapat mengambil kartu bebas, pertarungan, dan kartu tantangan. Kartu bebas pertempuran berarti Anda dapat menghindari pertempuran, sedangkan kartu tantangan kemungkinan Anda memulai tantangan tanpa izin dan menentukan target tantangan. Namun saat giliran Sioji, kompetisi sudah berlangsung beberapa kali. Dalam pandangan Sioji, dengan kekuatan Loseng, dia mungkin sudah mati atau cacat saat itu. Bahkan kelima murid di sisi Yundian berada dalam suasana hati yang lebih aneh. Kelima murid yang diatur oleh Yundian kali ini secara alami adalah elit di antara para elit di Yundian. Di antara 5 murid tersebut, mereka dipimpin oleh Zhong Muxi dan Xuan Yuan. Ketika mereka mendengar Yundian Loseng, mereka semua berbalik untuk melihat kepala istana Neng Yudi. Tetapi wajah Neng Yudi sepertinya diselimuti lapisan kabut es dan tidak mungkin untuk melihat seperti apa. Jika Anda tidak dapat menemukan jawabannya dari Neng Yudi, Anda hanya dapat mendiskusikannya sendiri. Aneh, mengapa murid Yundian muncul di antara prajurit independen? Loseng, siapa itu? Zhong Muxi berkata dengan bingung. Xuan Yuan duduk dengan santai di tepi platform tinggi dan berkata sambil tersenyum tipis. Muxi, Anda telah berlatih selama lebih dari setengah tahun. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada anak laki-laki yang sangat sombong di istana Yundian kita? Saat itu dia hanya makhluk bawaan dan orang itu dapat merobohkan seluruh aula elit. Oh, apakah ada hal seperti itu? Yomuye tampak lebih aneh lagi. Ya, anak ini menggunakan kultivasinya di alam rahasia bawaan untuk bertarung melawan murid elit satu demi satu. Tanpa diduga, setengah tahun kemudian dia benar-benar masuk ke alam dewa penerangan. Saya tidak tahu apakah kekuatan pertarungan yang sebenarnya terkait dengan budidayanya, kata Xuan Yuan ringan. Zhong Muxi juga memandang Loseng dengan ekspresi yang rumit. Saya harap begitu. Bagaimanapun, kita adalah murid Yundian. Jika kita kalah begitu kita turun ke lapangan atau bahkan menjadi lumpuh, wajah Yundian kita tidak akan terlihat bagus. Di bawah tatapan semua orang di antara mereka, Loseng melangkah ke arena pertarungan. Sekarang dibandingkan dengan Seng Lonte, membunuh Si Miaoling adalah tujuan pertama Loseng. Si Miaoling berada di tahap tengah alam alkimia ilahi. Jika dia ingin membunuhnya, Loseng harus menyembunyikan kekuatannya di pertempuran sebelumnya. Ketika Loseng berdiri diam, prajurit independen Gong Sun Yu juga berdiri. Sekarang Loseng memicu diskusi hangat para seniman bela diri ketika ia memasuki arena kompetisi. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi seperti itu, memasuki konferensi seni bela diri memang menjadi topik yang sangat menarik. Namun saat Gong Sun Yu memasuki arena, beberapa prajurit yang berada di tribun tiba-tiba menjadi bersemangat dan tidak ada alasan lain. Meskipun semua prajurit di wilayah tengah ingin datang ke kota Tiangi untuk menonton konferensi seni bela diri, setidaknya setengah dari prajurit yang bisa naik ke tribun berasal dari kota Tiangi. Dan Gong Sun Yu adalah anggota keluarga Gong Sun dari keluarga kelas 3 di kota Tiangi. Dia adalah pejuang lokal di kota Tiangi dan dia bertarung secara lokal di kota Tiangi. Gong Sun Yu sangat beruntung. Di babak kedua, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki di alam dewa penerangan tingkat 4. Gong Sun Yu dari keluarga kami adalah bintang keberuntungan. Saya yakin dia bisa masuk 10 besar dalam konferensi seni bela diri dan memenangkan penghargaan besar dari aliansi bisnis dunia. Gong Sun Yu adalah murid yang dilatih oleh keluarga Gong Sun dengan segala upaya mereka. Dia adalah seorang jenius tingkat surga. Sekalipun dia ditempatkan sebagai murid inti di sekte tingkat 4, dia tidak lebih buruk dari para pejuang dari sekte besar di platform tinggi. Membunuh anak laki-laki yang merupakan di alam dewa penerangan tingkat keempat tidak perlu memberikan wajah Yundian. Saya ingin melihat darah.
Di tengah diskusi panas ini, sudut mulut Gong Sun Yu sedikit melengkung. Inilah keuntungan bertarung secara lokal. Sebagian besar prajurit di Tribun berada di sisinya, yang akan memberikan tekanan kuat pada lawan. Namun dalam pertarungan ini, Gong Sun Sen tidak perlu memberikan tekanan seperti itu pada lawannya. Karena lawannya terlalu lemah. Gong Sun Yu mengeluarkan 2 pedang dari cincin penyimpanannya, 1 hijau dan 1 emas. Kedua pedang tersebut berada di tingkat menengah senjata peri. Melihat kedua pedang ini, Lo Sheng mengangkat alisnya sedikit. Gaya pedang ganda. Di antara pendekar pedang hanya ada sedikit orang yang menggunakan pedang ganda. Sejauh ini, Lo Sheng hanya melihat Su Tianlei dari puncak Tianyi yang menggunakannya. Keutuhan dari jurus pedang ganda sangat jelas. Terdapat pedang di masing-masing tangan. Dan dengan ilmu pedang jurus pedang ganda, Anda dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Namun kekurangannya juga besar. Bagaimanapun, mengejar ilmu pedang adalah ilmu pedang yang paling utama. Untuk mempertajam ilmu pedang Anda dengan 2 pedang, kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Inilah alasan mengapa kebanyakan pendekar pedang menyerah pada gaya 2 pedang. Hei, tahukah Anda gaya pedang ganda? Gong Sun Yu tersenyum tipis dan pedang ungu dan emas di tangannya sedikit bergoyang, mekar menjadi bunga pedang emas. Mendengar perkataan Gong Sun Yu, Lo Sheng menunjukkan ekspresi tidak komitmen. Dia tidak keberatan orang lain membencinya, karena orang seperti itu pada akhirnya akan membayar harga dengan nyawanya. Meski tingkat kultivasi Anda sangat rendah, tapi jangan berharap saya akan melepaskan Anda. Apalagi meremehkan musuh. Lanjut Gong Sun Sen sambil mengarahkan 2 pedang panjang ke kiri dan kanan ke arah Lo Sheng. Ini yang disebut pertarungan singa kecil. Gunakan seluruh kekuatan Anda. Sekarang Anda sudah memasuki arena kompetisi ini. Jadi Anda harus bersiap untuk mati, kan? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.